Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisom J1B 018-039, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Prodi Teknik Pertanian. Oke, saya akan langsung masuk dari pembahasan. Aplikasi air buatan yang bertujuan untuk memelihara tanah kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Respon yang berbeda, pengaruh perbedaan rezim air tanaman yang menggunakan irigasi tetes terbukti efisiensi bisa dibilang telah menjadi inovasi paling bernilai di dunia dalam bidang pertanian tanaman berangkara dangkal, hanya di mana sedikit nutrisi tersedia yang lebih dalam. Kehilangan nutrisi setelah tanaman ini dapat dikurangi. Mesin pemanasan pipa sistem irigasi tetes bawah permukaan diuji dan dipelajari keuntungan yang didapat dari irigasi tetes abstrak. Mesin pemasang pipa sistem irigasi tetes bawah permukaan diuji dan dipelajari di Abu Ghalib, produksi pertemanan privasi Fram. Gubernur El Giza Mesin pada musim tanaman musim panas 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari evaluasi teknik dan ekonomis pemasangan pipa bawah permukaan untuk sistem irigasi tetes secara manual, metode M sebagai kontrol, metode semi-mechanical SM, dan metode Quandary Machine (QRM) dengan menggunakan spasilator yang berbeda. Metode pemasangan QRM ditegangi oleh traktor. Metode SM terdiri dari 3 langkah. Pertama, bajak bor di bawah tanah dengan menggunakan traktor. Kemudian, pipa-pipa tersebut dilubangi oleh tenaga kerja. Dan cara pemasangan adalah dengan cara M. Tenaga kerja hanya untuk semua langkah untuk pemasangan irigasi tetes bawah permukaan pada jarak lateral yang berbeda, 0,6, 1,0, dan 1,4 M. Berdasarkan biaya analisis produksi tanaman jagung. Biaya produksi tanaman jagung dalam US dollar hasil menunjukkan bahwa laba bersih lebih tinggi dengan menggunakan sistem irigasi tetes bawah permukaan dengan metode SM melebihi 10%. Untuk sistem irigasi permukaan tetes metode M, nilai dari pendapatan bersih unit ekonomi air irigasi yang digunakan SM-3 adalah yang tertinggi dengan menggunakan irigasi subpermukaan tetes SM metode dan metode QRM dibandingkan dengan sistem tetes permukaan sebesar 50% dan 51% di bawah keduanya. Nilai laba bersih dari satuan fisik air irigasi yang digunakan kilogram M-3 meningkat sebesar 6,6% dan 5,2% dengan metode SM irigasi tetes bawah permukaan. Metode QRM relatif terhadap sistem irigasi tetes permukaan QRM. Penulis merekomendasikan
Menggunakan desain irigasi tetes bawah permukaan, metode SM dan metode QRM menggunakan pemasangan mesin jarak lateral yang berbeda karena telah meningkatkan hasil jagung dan produksi barangkasan, laba bersih, dan pendapat fisik. Kata kunci bahwa permukaan drip irigasi semi mekanik QRM mesin instalasi latanai kutipan Mansur H.Ain H. Ujiandong S.K. Pibar Ban Hoen Feng dan Liang Chengkun 2019. Pengaruh pasangan pipa dengan pengaruh pemasangan pipa dengan modifikasi mesin untuk sistem irigasi tetes bawah permukaan pada biaya hasil tanaman jagung. Teknik pertanian internasional. Aplikasi pupuk normal ke tanah. Data menunjukkan bahwa kelembaban tanah, kandungan dalam tanah yang ditanami kacang pabe meningkat dengan jarak horizontal antara dipper. Sebaliknya, kadar air menurun dengan jarak horizontal dengan tanah yang ditanami bawang. Data menunjukkan vertikal distribusi panjang akar, kerapatan panjang akar dan panjang spesifik akar faba kacang dan bawang merah menurun dengan meningkatkan ke dalam tanah. Data menunjukkan bahwa pola anomium dalam netral pada tanah yang ditanami kedua tanaman meningkat antara dipper dan latar. Konsentrasi puncak dicatat 35 mg per kilogram pada kedalaman tanah 60 sampai 80 cm untuk kacang faba dan bawang merah. Menunjukkan bahwa pencucian nitral sebagai nitrogen rendah dengan irigasi tetes. Fosfor yang tersedia lebih tinggi di lapisan permukaan daripada lapisan bawang di tanah yang ditanami kacang bava dan bawang. Kalium yang tersedia cenderung bergerak baik secara horizontal maupun ke bawah di bawah irigasi tetes. Kata kunci irigasi tetes kepadatan panjang akar, distribusi nutrisi. Kesimpulan adalah pemahaman tentang distribusi akar tanaman dan pola distribusi nutrisi menjadi sangat penting untuk mengembangkan praktik lingkungan termasuk irigasi frekuensi tinggi. Data menunjukkan bahwa distribusi lengkas tanah lebih seragam pada irigasi tetes dibandingkan dengan irigasi permukaan dan sprinkler. Distribusi keparat panjang akar-akar kacang faba tersebut dilapisi atas di bawah irigasi tetes lebih dari sprinkler dan irigasi permukaan. Hasil yang sama diamatik untuk distribusi akar bawang merah. Juga diamatik bahwa konsentrasi anomium lebih tinggi pada irigasi permukaan daripada irigasi tetes dan sprinkler masing-masing. Paling dari nitral yang tersedia ditemukan di lapisan atas tanah dan sprinkler dan irigasi tetes dibandingkan dengan irigasi permukaan di mana lebih banyak tanah yang ditanami kacang panah lebih tinggi pada lapisan permukaan di bawah irigasi tetes. Tetapi pada tanah yang ditanami bawang merah, konsentrasi fosfor
yang tersedia tertinggi adalah pada irigasi permukaan. Kalium tanah yang ditanami fase kacang dan bawah bergerak baik secara horizontal dan ke bawah di bawah irigasi tetes. Pada tanah yang ditanami bawang, kalium menurun dengan bertambahnya tanah ke dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.